Putra-putra daerah itu harus memajukan daerah-daerahnya. Iya dong. Supaya berkembang, jadi putra daerah, naik, bertahap. Amin. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong, baru-baru ini Markas Banteng udah ada yang mulai sedikit Ada yang menggoyang ya? menggoyang-goyang dikit. Jangan salah, ada yang baru langsung diketum, ada loh. Ya, dari dulu sampai sekarang tuh kan case-nya lapangan pekerjaan. Terus jadi PR-nya pemerintah ya. Dan apa kok rasa bayar pajak, gue tak tuku pakanan dewe makan siang. Piye carane itu Mas, besok kalau jenengan terpilih. Piye carane pembangunan berjalan tapi nggak macet ayo. Pembangunan di Kota Solo itu rata-rata proyeknya negara. Aceh sampai Papua itu setiap daerah bangun semua. Oh, iya. Cuman nggak tahu berapa jumlah bangunannya. Apakah pemerintah sudah cukup kelola dan juga memanage dampak itu dengan baik atau Betul. tidak? Iya. Ya kita mau berbeda pilihan nanti tetap kita harus jadi satu, menjadi bangsa yang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di acara Cepot Ces Podcast. Ada Dewa dan juga ada Kristo. Oke, Bung, kita berdua ketemu lagi di sini Ya. dan kali ini edisi Cepot Ces Podcast bersama caleg bagian yang ketiga. Caleg-caleg muda untuk bisa memberikan suaranya, memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Betul. Nah, untuk itu mari kita akan lihat dari sisi kacamata pandang narasumber kita kali ini, caleg muda dari PDI Perjuangan. Ini dia, selamat datang di Cepot Ces Podcast, Mas Giat. Yeay. Oke, selamat sore. Selamat sore, Mas Giat. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya, sama-sama. Siap. Mas Dewa. Thank you. Waktunya Mas Kristo. sibuk mesti beliau. Sibuk dong, karena kan nanti kita akan tahu saking sibuknya tuh apa saja. Nah, Sampai kita menjadwalkan ini 2 tahun yang lalu. Ya, Sebelum DCS berarti. sudah kita bentuk rencana seperti itu, akhirnya kita bisa ngobrol bertiga di sini. Dan yang pasti salah satu caleg muda PDI Perjuangan yang ada di Solo. Dapil berapa, Mas? 4. Dapil 4 meliputi Kelurahan Nusukan, Musuhan, Banjarsari, Banjarsari, Kadipiro, dan Kadipiro. Joglo. dan Joglo. Nah, untuk Anda yang di area itu pasti familiar dan jangan lupa ya, pada saatnya nanti jangan lupa ya. Oke, yang pasti Bung Kristo. Yap. Beliau ini masih muda Hmm. dan tentunya diharapkan oleh PDI Perjuangan, diharapkan juga oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah dapilnya untuk bisa membawa suara aspirasi rakyat, Betul. memajukan kesejahteraan dan banyak sekali sebuah apa ya, mengemban tugas yang sebenarnya tidak mudah. Betul. Tapi Mas Giat berani untuk maju kali ini di pemilu 2024. Kita akan lihat seperti apa pandangan mata seorang Giat tentang dunia politik, tentang berbangsa dan bernegara. Sebagai anak muda itu mempunyai mungkin angan-angan, cita-cita yang selama ini mungkin sudah cukup bagus, tapi kok ada yang kurang ini sebagainya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Boleh memperkenalkan diri secara singkat, Mas Giat? Oke, selamat sore Mas Dewa. Mas Siap. Kristo. Terima kasih atas undangannya untuk saya. Sami-sami. Ini tadi hujan. Ya. Ya. Akhirnya tetap harus kita tepat waktu. Oh iya. Ya, sih. on time. On time tadi. On time ya? Pas. Iya. Waktu Indonesia Tengah tapi. Jadi selisihnya 1 jam. Oke, terima kasih. Nama saya Giatno. Ya. Umur saya 32 tahun. Ya. Ya, saat ini saya diberi amanah untuk maju di Dapil 4 Surakarta. Tadi meliputi 4 kelurahan tadi. Yes. Mas Dewa, Mas Kristo. Hmm. Itu perkenalan singkatnya itu aja ya. Siap. Sebagai putra daerah berarti Mas Giat kelahiran kelurahan Nusukan. Nusukan ya? Wah, Nusukan. Nusukan. Putra Asli daerah. Nusukan, lahir Nusukan, tumbuh besar di Nusukan. Nusukan sampai sekarang. Wah, luar biasa. All about Nusukan. Ya gini Bung, Nusukan. putra-putra daerah itu harus memajukan daerah-daerahnya. Iya dong.
supaya berkembang jadi putra daerah, naik bertahap. Amin. Ya. Bertahap. Amin, amin. Ngomong bertahap kok saya jadi teringat ada yang tidak bertahap loh soalnya. Ada ya. Pendidikan, Pendidikan. akselerasi. Oh, iya. Saking pinternya loh Mas. Ya, Saking betul, pinternya betul. kadang-kadang tidak perlu tahap, Betul. tapi perlunya akses. Ya. Iya deh. Bagaimana keseruan kita bertiga ngobrol tentang politik dan Yes. tentang bangsa Indonesia? Kembali lagi ke Cepot. Jazz Podcast. Yes, podcast kali ini bersama Mas Giat, salah satu caleg dari PDI Perjuangan Solo, Dapil 4 Surakarta. Oke Mas Giat, kita pengen tahu dulu nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seluk-beluk kehidupan awalnya, terus akhirnya masuk politik itu sebenarnya dulu awalnya seorang Giat di Solo tuh seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dimulai dari pendidikan PAUD sampai SMA dulu. Panjangan, panjangan. Kayaknya dulu belum ada PAUD ya. Belum ada ya? Oh, belum ya Mas. Apa Mas? Backgroundnya dulu sebelum masuk dunia politik, dengan itu fokus di mana? Oke, kalau dulu ini ngomong sebelum ke politik ya. Betul. Dulu tumbuh besar di Nusukan, Benar. tepatnya di Minapadi yang semua orang tahulah. Orang Solo tahu. Kalau di Nusukan kan dekat dengan terminal, Iya. nah, suasananya seperti itu dan kehidupan itu sangat keras lah Iya. bagi kami kaum generasi 90-an. Ya, di situ lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tua saya itu bahkan tidak ada yang bersekolah sampai SMP, tidak ada. Iya. Karena zaman itu ya Mas ya. Iya. Terus dari keturunan keluarga saya atau kakak-kakak saya, karena saya anak yang paling kecil, Oh, itu ragil. nggak ada yang berkesempatan kuliah, nggak ada. Berapa bersaudara Mas Alhamdulillah Giat? hanya saya. Wah, alhamdulillah. Iya. Ya, paling tidak. 6. 6 bersaudara, yang nomor 6 berarti. Iya. Oke. Jadi semuanya belum berkesempatan untuk berkuliah karena dulu ekonomi sulit sekali, Mas. Ya, ya. Waktu itu orang tua ya memang hari ini cari, untuk hari besok. ini Ya, ya, ya. besok Oh, cari lagi. Ya, ya, Seperti ya, itu ya. kira-kira. Ya. Terus setelah saya bisa berkuliah, lulus, akhirnya ya berwirausaha. UMKM, terus akhirnya ya sempat mempunyai beberapa armada untuk ikut-ikutan cari pasir dan sebagainya lah. Terus akhirnya menjadi karyawan di Bank Sinarmas juga pernah. Terus setelah selesai, kenalah dengan almarhum itu. Oke, dengan almarhum Mas Hira. Mas Hira. Chandra. Salah satu bisa dibilang juga Mentor saya itu, Mas. mentor. Kakak angkat. Di dalam organisasi kita ketemu. Dalam sebuah organisasi muda di Solo. Akhirnya sampai mungkin karena klub ya, cocok. Terus membimbing saya ke Arah politik. Dalam organisasi muda dulu berarti ya sebelum aktif politik di salah satu organisasi muda yang ada di Solo. Iya. Ya, Dewan Tapi Muda saya Kompleks. senang Bung dengan Mas Giat karena beliau itu berawal dari keluarga yang sangat sederhana, meniti karir, pengen maju. Harusnya seperti itu. Saya mirip hidupannya saya kayak Iya. Mirip ya, Mas? mirip. Yang nggak mirip itu adalah kesempatan nyalek. Belum ada partai yang mau. Oh gitu. Iya. Pada maunya cuma pengen jadi MC aja. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas berarti kan artinya perjalanan politik ini bukan sebuah perjalanan yang singkat, Mas. Iya. Masih ingat tahun berapa itu awal kenal politik? Awal kenal politik itu 2016. 2016. Terus diajak almarhum untuk ber-KTA. Mas Hera tadi. 2017 bulan Agustus. Itulah KTA di PDI. KTA Iya. di PDI. KTA di PDI. KTA PDI 2017. Berarti udah berapa tahun? 5, 6. 6 tahun. Buset. Jalan udah 6 panjang tahun. loh itu. Sudah cukup karir. kenyang kalau Ya, mengenai ya. dunia politik khususnya di Solo. Iya. Karena kita tahu juga di Solo kan ya Iya dong. markas Banteng, Basisnya loh. basis Banteng. Iya. Tapi ngomong-ngomong baru-baru ini markas Banteng udah ada yang mulai sedikit Ada yang menggoyang ya? menggoyang-goyang dikit. Oh, kita tetap Tetap. Solid pasang ya? badan lah. Lah, Solid lah. Solid. Tanggung jawab kita sebagai caleg harus
menjaga basis masing-masing. Benar. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat seperti itu sih, itu wajar sih ya Mas ya, dalam dunia politik ya. Dimanapun itu pasti ada yang namanya basis-basis tertentu. Basis banteng ada, basis di luar banteng juga ada. Dan pihak lain pun juga berhak untuk misalnya untuk mencoba memenangkan dalam kancah politik yang sehat. Asal yang sehat tuh ya. Itu sah-sah saja. Ketika banteng mencoba untuk mengeksplor di luar Solo, itu wajar-wajar juga untuk, karena kan partai pasti membawa yang namanya visi misi. Nah ini visi misi nih. Terus kan waktu Mas Giat masuk ke menjadi KTA itu, menjadi KTA gitu, ber-KTA, ber-KTA PDI itu kan panjang nih sampai di 2023 ini, akhirnya mencalonkan diri menjadi calon legislatif itu apa Mas? Hiruk pikuknya, keluh kesah, terus aku pokoknya kudu susah senangnya harus masuk ke dunia politik nih biar membawa perubahan. Kan dunia baru nih Mas. Awalnya kan berusaha tuh, tiba-tiba jadi dunia baru, yaitu dunia politik yang dirasakan seorang Giat ketika masuk sampai perjalanan sampai sekarang. Pengalaman apa Mas? Sempat ngumet mikir ini piye itu? Enggak, malah seneng ya Mas. Jadi gini kan, dulu waktu diajak diperkenalkan dengan politik, itu berkegiatan bareng bersama. Itu kok ternyata nyaman-nyaman saja. Seru Mas. Seru, nggak ada yang merasa, keluarga pun ya nggak keberatan. Karena kan waktu ya Mas, sering pergi, sering berkegiatan, dan alhamdulillah dengan almarhum itu kan dikenalkan beberapa tokoh-tokoh. Akhirnya berkegiatan bareng di situ sambil belajar Mas. Oh ternyata begini, oh ternyata melayani, mendampingi itu begini. Lama-lama terbiasa. Akhirnya diberi kesempatan untuk masuk struktural. Jadi ber-KTA itu kan anggota. Nah, terus baru 2020 kalau nggak salah itu, saya menjadi struktural. Masuk pada proses 3 tahun ya untuk Kalau sebelum-sebelumnya ya menjadi ketua tim pemenangan sih pernah, lokal sini, ya ikut ngawal beliau-beliau yang di RI juga pernah. Tapi kalau masuk menjadi struktural terhitung baru Mas. Jangan salah, ada yang baru langsung jadi ketua, ada loh. Iya. Gak usah berendah diri gitu dah. Dari dapat KTA langsung ketua. Berarti Anda berproses ya. Jangan merendahkan diri. Ada yang lebih cepat. Kalau dulu namanya paket kilat. Express. Iya. Jadi memang secara pribadi ini Mas Giat ini begitu berterima kasih kepada mendiang Mas Hera atau Mas Gerok di Solo pasti tahu, dan juga keluarga yang pastinya di sini sekaligus kita mengucapkan terima kasih. Mungkin mewakili mendiang Mas Gerok, keluarga Mas Gerok dari istri, anak dan keluarganya, Mas Giat mengucapkan terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali sudah dibimbing, diarahkan, didampingi. Bahkan segala permasalahan yang pernah timbul waktu perjalanan itu beliau sangat memberi solusi. Almarhum memberi solusi, dan tidak semata-mata hanya mendidik, tapi juga menjadi seorang kakak. Mengarahkan secara kepartaian, kemudian organisasi, keluargaan juga ya Mas. Jadi bukan hanya tentang politik saja, tapi tentang kehidupan. Betul. Wah, benar-benar. Tegas dan beradab. Itu. Kebetulan saya juga secara pribadi mengenal dengan sosok Mas Hera. Ini salah satu kader kuat PDI Perjuangan bertahun-tahun ya Mas ya. Dan sebuah motor motor besar. Kalau bisa dibilang dalam kapasitas sebuah organisasi, beliau ini adalah motor besar ya Mas ya di Solo. Mungkin sering tidak tampak di layar, tapi ibarat kata kalau mobil itu ya mobil VW Mas, mesinnya nih buri, orang ketok tapi tenaganya nyorong ke depannya gitu. Salah satu yang disorong, salah satunya Mas Giat. Dan beberapa teman-teman juga. Nah itu dia, terima kasih pokoknya. Memang itulah pendidikan di salah satu PDI itu adalah jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sekali Mas Giat dari awalnya dulu belum siapa-siapa, sekarang juga belum siapa-siapa. Wah sekarang udah dari asli Mas ya. Ngomongin gas merah dan lain-lain Mas, visi misi yang
Mas Diat bawa untuk memajukan daerah Panjenengan? Nah, mungkin ada keterkaitan sama daerahku ini, khususnya di dapilmu ya Mas. Daerah butuh iki, aku besok nek nyalek pengen gerak ke ini. Ya. Kalau saya fokusnya 3 Mas. Ini. Catat tolong ya pemirsa, dicatat ya. 3, nanti biar kalau pas sudah jadi. Ini sangat berkaitan dengan sejarah saya waktu tumbuh besar di lingkungan ya. Yes. Kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja ini yang menarik, Bu. Iya. Mas, kita mau nyampaikan mau ngasih lapangan pekerjaan. CV ini titipnya Mas. Nah, kita yang pertama ngomong pendidikan. Tadi ya, di lingkungan saya, di keluarga saya dan di lingkungan saya. Kesehatan saya Mas. Tadi kan urut toh, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Ya. Nah, kesehatan saya. Kesehatan. Ya. Maksud saya tadi kalau pendidikan, kalau sudah mempunyai ilmu, dia akan lebih menjaga diri untuk menyehatkan badan. Diwali Mas. Saling mengingatkan. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Iya. Pendidikan Mas. Pendidikan tadi di lingkungan saya itu saya sangat seneng. Akhir-akhir ini tuh banyak generasi-generasi penerus adik-adik saya itu yang semangat untuk kuliahnya tinggi. Oke. Walaupun dari kehidupannya sederhana. Nah itu. Nah kalau dulu kan terbalik. Dulu itu anak-anaknya itu memang susah Mas. Malas. Untuk satu ya karena ekonomi, yang kedua ya lingkungan. Biaya. Nah sekarang ini saya senang tetangga-tetangga generasi-generasi adik-adik saya itu semangat pengen untuk berpendidikan lebih tinggi daripada orang tua ataupun generasi sebelumnya. Nice. Nah, dengan di situ kalau sudah berpendidikan artinya mereka mempunyai ilmu untuk mengembangkan apalah sesuai dengan jurusan ataupun akademis masing-masing. Nah, nanti untuk menjaga kesehatan pribadi dan keluarga, mereka kan sudah mempunyai ilmunya. Nah, kalau dulu orang mau diajak apapun aja, kalau tidak tahu ilmunya pasti terpengaruh mudah ya Mas. Kalau udah punya ilmunya ataupun untuk jaga-jaga diri lah. Benar, saya setuju Mas. Karena kan kita tahu ini kan eranya sudah era sosmed ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang mungkin di luar sana yang mungkin pendidikannya kurang ya Bu. Itu nggak bisa nepis yang namanya hoax. Ya, kalau dibekali dengan ilmu mudah terprovokasi dengan iming-iming. Benar. Kalau dengan ilmu tadi kan semakin bisa kritis kan? Memfilter, bisa kritis. Ini kebijakan banyak hal seperti itu. Oke, terus tadi pendidikan, kesehatan juga akhirnya. Nah, akhirnya lapangan pekerjaan. Nah, ini kita harus bareng-bareng ini. Nggak mungkin bisa sendiri. Kita diajak nih berarti. Bareng. Nah, contoh ini kan Panjenengan kan fokusnya ya ini sosial media. Kalau saya kan UMKM. Yes. Bersinergi berarti bisa. Bisa. Ini sambil ngemil berarti. Lah mana produknya? Produknya belum. Artinya kalau kita sudah mempunyai ilmunya, kita posisi untuk mau berusaha membuka lapangan pekerjaan dalam kondisi sehat pikiran, jasmani, dan rohani. Nah, kita lihat peluang yang ada di lingkungan nih. Nah, contoh kalau di daerah saya sekarang di Nusukan ya. Apa nih Mas? Nah, karena dekat dengan taman ya Mas. Yes. Ya akhirnya ya banyak UMKM. Akhirnya warga sekitar kan menikmati hasilnya. Pedagang-pedagang kecil. Menjajakan makanan, minuman. Yes. Itu yang simple ya Mas ya. Maksudnya yang ringan. Tapi kalau nanti ke depan bagaimana? Ya kita optimis lah Mas. Solo nanti kita yakin ke depan pasti banyak potensi yang bisa memberikan kesempatan bagi generasi muda. Ya dengan kemajuan digital, dengan kemajuan era sosial media nih Mas. Indonesia Mas nantinya ya Mas. Di saat itu udah siap lah menyongsong Insya Allah Mas. Yang penting itu tadi generasi mudanya harus berpendidikan, sehat, dan akhirnya mampu
bukan hanya mencari lowongan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti akan otomatis itu secara nggak langsung membantu program pemerintah setiap tahun pasti ada itu. Tapi itu memang problem yang sangat signifikan di pemerintahan, Bung, lapangan pekerjaan tuh. Iya. Yang selalu terus. Ya, dari dulu sampai sekarang tuh kan case-nya lapangan pekerjaan. Terus jadi PR-nya pemerintah ya. Pemerintah, betul. Oke. Menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol tentang bagaimana untuk memajukan Solo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan pastikan untuk terus di Ces Podcast. Nah, Bung Kristo. Yap, balik lagi ke Cepot. Ya, dan akhir-akhir ini tahu nggak? Ya. Aku tuh udah nggak makan sambal lagi. Lah kenapa, Bung? Nggak suka pedas. Tapi ini nih pada mengeluh nih teman-teman yang pada dagang dulu. Mas Giat juga pasti tahu kan. Mas Giat ini pegiat UMKM juga. Punya produk namanya bakso pentol. Ini iklan ini. Udah masalah. Oh, no. Bebas los bae no. Pentol cicipi. Pentol cicipi yang dimana pasti kan pentol tuh penikmatnya tuh banyak kan pasti kaum perempuan ya. Ya pasti kan penikmat. Loh. Beneran. Suka pedes-pedes itu, ya Mas. Nah, suka pedes-pedes. Istri jenengan juga suka pedes pasti. Iya. Nah, akhir-akhir ini benar nggak? Salah satu yang meningkat itu adalah harga bahan pokok ya. Bahan pokok salah satunya lombok. Jenengan mengalami. Yes, betul sekali. Kalau terakhir sih, karena kan setiap hari saya produksi nih. Iya. Nah, itu 80.000 per kilonya. Per kilo. Untuk bahkan bisa sampai 100 sih. Untuk combok lagi. Lombok dalam kondisi sehat tuh ya Mas. Sehat. Yang bagus itu. Sebelumnya Mas berapa Mas? Ya sebelumnya kan hanya 50-60. Wah, berarti cukup tinggi. Nggak tahu loh karena apa. Tapi yang jelas seperti itu. Tapi apakah ada beberapa yang mulai naik nih harganya Mas? Setahu saya yang saya geluti tiap hari ya. Cabai itu ya? Iya. Kalau yang lainnya sih hampir naik sih nggak terlalu signifikan lah. Yang kelihatan ya cabai itu ya? Bahan pokok semuanya naik itu karena ada beberapa faktor, Bung. Mungkin kalau global pasti itu. Karena kita lagi ada perang kan. Itu juga berpengaruh. Internasional. Terus yang kedua BBM. Oh, pengaruh juga ya. BBM naik otomatis bahan pokok. Logistik ya. Logistik. Distribusi logistik kan pengaruh juga. Betul. Oh, jadi kalau memang untuk harga di pasar sendiri mungkin Mas Giat sudah pernah survei atau mungkin melihat perkembangan itu sehari-hari? Kalau survei secara langsung sih belum ya. Secara keseluruhan belum. Ya karena saya produknya itu tiap hari itu tahu teman-teman kalau pada waktu produksi yang digaungkan teman-teman itu Mas Lombok larang. Teman-teman atau istri? Teman-teman, istri nggak ikut ini. Nggak ikut itu. Cuma menikmati produk saja ya. Tapi UMKM apakah keberatan Mas dengan harga pastilah ya dengan harga sekilo 80.000 itu apakah mereka bisa survive dengan harga lombok segitu? Terkait dengan yang katanya menurut data UMKM di Solo meningkat kesejahteraannya. Katanya loh ya. Katanya seperti itu. Tapi faktanya Sukoharjo jauh lebih tinggi daripada Solo. Itu katanya. Faktanya loh. Ini faktanya. Oh, gimana menurut jenengan Mas Giat? Dengan harga otomatis tetap berpengaruh ya. Karena apalagi berbicara dengan makanan sensitif ya Mas ya. Yang siap saji itu kan semua makanan kalau setahu saya ya pasti balik ke cabai ya ini ya. Pasti kalau makanan ini tetap cocoknya harus pakai sambal ya Mas. Ada yang sambal bentuknya saus ataupun yang sambal murni sambal diulek olahan lah. Tapi nggak apa-apa Mas. Aku lebih seneng kayak gini daripada nanti bagi-bagi makanan gratis programnya. Terus pakai uang pajak lagi. Makan siang. Lah ngopo kok rasa bayar pajak? Bae tak tuku makanan dhewe makan siang. Makan siang. Daripada bayar pajak terus dipotong gue makan siang. Gagal paham. Harus gitu aja. Malah aman Mas. Nggak usah paham aja. Tapi menurut jenengan pernah dengar data itu tentang UMKM di Solo meningkat pesat selama dipimpin Mas Gibran? Setuju nggak? Setujunya saya kurang sih. Oh kurang. Catat ya? Kurang. Mas Gibran catat kurang.
Oke, kalau di event-event besar nih, ya contohnya yang ada pernah ada di Mangkunegaran, di pusat kota Solo, di pusat kota Solo. Nah itu kan entah itu karena saya kurang tahu nih ya, paguyubannya itu saja atau memberi kesempatan yang lain, diambil dari tiap kecamatan, masuk semua, atau mungkin tiap kelurahan ada perwakilannya, atau di situ sudah ada. Contoh nih satu ownernya miliknya produk A, nah itu terus kan berarti UMKM yang di Solo enggak nih. Nah tapi kalau saya cocok sih yang ada di kecamatan, di kantor-kantor kecamatan kelurahan juga kayaknya. Dan merata gitu ya Mas ya. Nah itu kan di situ kan yang UMKM ya yang di wilayah situ. Karena itu saya. Tapi aku setuju omongan Mas Gia tadi. Seandainya ada event besar, ya. Di kota Solo, terus setiap kelurahan atau kecamatan itu diwakili UMKM mereka merata, kena semua. Nanti digilir lagi seperti itu dengan produk yang tidak sama semua loh. Betul. Gantian, nah semuanya biar dari setiap sisi UMKM kena, nggak tentang pangan saja, produk handicraft, itu semuanya. Oke, terus balik lagi ke masalah lapangan pekerjaan. Menurut Mas Giat, apakah juga kurang untuk penyediaan lapangan pekerjaan di Solo? Kurang. Buktinya ini adik-adik saya yang sudah lulus ini ya masih banyak ternyata ya masih banyak yang nganggur. Artinya mau mendaftarkan menjadi pegawai atau menciptakan lapangan pekerjaan pun mereka juga masih susah. Apa itu karena efek ini ya, efek kemacetan di kota Solo yang sering ada pembangunan? Nah itu bisa sampai situ. Pekerjaan di sambungnya gitu tuh komentar. Mau pekerjaan di PT ini ditunggu jam 8. Telat. Ini jam setengah 9. Akhirnya pekerjaan ya babet. Pokoknya gue otaknya gandol Bicarane loh. Soalnya saya sendiri juga bingung kalau misalnya kena di sisi lain pembangunan juga penting itu pasti. Di sisi lain juga macet pasti juga ya akan mengurangi efisiensi waktu. Bicaranya itu Mas, besok kalau jenengan terpilih, menyuarakan kepada pemerintah kota Solo pada khususnya, bicaranya pembangunan berjalan tapi nggak macet. Ayo. Gitu. Aku ada caranya, aku rasa tapi ya visi misiku. Tapi yang perlu digarisbawahi satu Bu. Apa tuh? Pembangunan di kota Solo itu rata-rata proyeknya negara, APBN. Ya mungkin karena saya berkacamata positif aja, karena Solo bagian dari Indonesia, itu aja. Presiden Indonesia juga harus memperhatikan Solo. Oh, bukan wabil khusus ini ya? Oh, enggak. Itu omongan luar sana. Kita harus berpikir positif kira khusus. Sambil positifnya itu semuanya kena sebenarnya. Iya, Solo dibangun banyak banget. Dari Aceh sampai Papua itu setiap daerah bangun semua. Cuman nggak tahu berapa jumlah bangunannya. Itu kan nggak tahu kita. Tapi dibangun semua sebenarnya. Gitu loh ya, clear ya sampai sekarang ya. Clear ya. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa pembangunan yang sedang terjadi di Solo ini begitu masif, Mas. Kalau Anda sebagai itu kan juga ada beberapa masuk dapil jenengan tadi. Betul. Salah satunya pembangunan rel ganda, rel layang. Nah, Anda kan sudah cukup mengenal tempat Anda lahir dan besar. Kira-kira pengen tahu pendapat masyarakat sekitar situ tuh seperti apa sih, Mas? Ya tentunya yang lama ini bangunannya lama terus macet. Ganti untung apa ganti rugi? Kalau yang bersertifikat ganti untung, kan gitu. Itu nusukan Kadipiro bahkan sampai gilingan kayaknya ya. Yang efeknya. Jadi otomatis ya pastilah pro kontra. Kalau yang kena ganti untung pasti ya senyum-senyum Iya benar ya. Iya. Ada yang sempat kemarin itu diberitakan ada 4 sertifikat ya. 4 sertifikat. Nah itu berapa itu? Wah, kok enak ya? Tapi kembali ke kemacetan ya pastinya ya yang di sekitar yang terdampak langsung nih yang menjadi akses lewat jalan alternatif sekarang nih. Contoh nih saya dari Nusukan mau ke Kadipiro, Nusukan mau ke Kelurahan Banjarsari ataupun Joglo. Itu kan muter Mas.
Berarti muter ya sekarang. Nah bahkan alternatif muternya ya dibangun juga kemarin, walaupun ini udah dibuka nih masjid saya. Oh iya. Nah, artinya kan jalan kecil yang ada di Nayu, ini khusus motor ini, karena mobil nggak bisa karena di sana kan ada pembatasnya itu. Itu tiap hari kan disirami pada waktu belum musim hujan loh, debunya. Nah itu berapa lama mas? Iya. Berapa bulan dia harus seperti itu. Bahkan kemarin di Sambi saya ada pada waktu turun sosialisasi, saya diminta untuk ngawal masalah ganti rugi. Untuk itu tadi. Efek dampak pembangunannya, efeknya. Yang berimpact ke masyarakat sekitar itu tadi. Akhirnya hanya dapat sembako itu sebulan berapa kali itu. Sekarang masih belanja atau udah berhenti mas? Nah ini saya belum update. Yang terakhir itu 2 bulan yang lalu saya. Itu di daerah Kelurahan Banjarsari. Jadi yang sebelah depan Unisri, deretan situ yang di pinggir rel. Ya, kan terkena debu dan bahkan otomatis kan usahanya kan tetap tutup total. Seperti apalagi usaha makanan minuman ya mas? Nggak mungkin. Bahkan kameramen kita tuh, itu bapaknya juga tergeser bu. Itu ganti bengkelnya tergeser bu. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Ya itu ganti untung. Dapat gak? Ganti untung dong. Makanya ke kantor mukanya nggak enak. Ternyata bapaknya nggak dapat ganti untung. Iya. Pasti soalnya mungkin nggak bersertifikat kali. Hal-hal yang disampaikan Mas Gia tadi bu, hal-hal yang tidak diketahui publik. Iya. Bahwa masyarakat itu juga banyak yang belum mendapatkan haknya. Iya. Bahkan terdampak dengan pembangunan itu. Yang di media sosial kan banyaknya digaungkan bahwa Solo itu sekarang jadi kota ternyaman, pembangunan di mana-mana. Tapi kita harus yakini ya memang kalau pembangunan pasti juga ada dampaknya. Cuma masalahnya apakah pemerintah sudah cukup mengelola dan juga memanage dampak itu dengan baik atau tidak. Harapannya mas untuk proyek-proyek pembangunan di Solo yang belum selesai. Ya ini contoh tadi ya, kembali ke yang terdampak. Contoh misal diajak komunikasi apabila memang dampaknya seperti pembangunan kemarin pada waktu sebelum musim hujan, debu masuk dan sebagainya, diperhatikanlah kesehatan masyarakat sekitar. Contoh nih khusus yang deretan ini terdampak debunya, ini nanti kalau mau periksa ke sana vitaminnya ini kalau perlu dikasih tabung oksigen terus rumah gitu. Kayak COVID malah. Ben seger loh kan debu ya. Kalau UMKM-nya di situ memang nyata dia buka di situ dan tutup sampai berbulan-bulan, apa nih kompensasinya ya. Benar. Artinya bukan aji mumpung ya, tapi sebanding lah. Kalau nggak sebanding ya hampir sebanding lah. Win-win solution sebenarnya. Betul. Sama-sama enak lah kayak gitu. Oke, keren. Nah, sejauh ini Mas Giat apa nih yang sudah mulai dikampanyekan dalam arti tentang membangun khususnya untuk daerah sebagai daerah di daerah Jenengan, di daerah Dapil 4, apa yang sudah dimulai ini? Kalau saya karena newcomers ya Mas ya, baru ya lebih harus memperkenalkan diri dulu, karena di 4 kelurahan ini ternyata kok ya besar dan DPT-nya itu lumayan. Di Nusukan aja itu 23.000 sekian, banyak ya ternyata. Kelurahan Kadipiro itu 18.000 sekian, Kelurahan Banjarsari 10.000 sekian, dan Joglo 8.000 sekian, totalnya 60.000 sekian. Nusukan paling tinggi 23.000. Tempat air Anda banyak juga ya. Sumber daerah Mas? Apa aja Mas yang digaungkan masyarakat? Mas aku titipan-titipan apa yang mungkin sama masyarakat itu loh. Kalau jadi nanti ini masing-masing ada. Tetap lapangan pekerjaan. Itu poinnya. Tapi ya harus ditunjang dengan keahlian ya. Artinya satu itu, yang kedua mohon maaf sekarang ini kalau ijazah SMP itu kan mau kerja ya susah ya Mas. Terus yang kedua selain itu belum pahamnya tentang akses yang bisa diperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Itu harus kita sampaikan. Oh ternyata sekarang ada PIP kuliah. Itu program dari Ketua DPRD. Yang harus digalakkan terus. Ketua DPR RI pusat ya. Pusat. Itu digaungkan. Terus bagaimana
kemudian fasilitas kesehatan ya Mas, KIS, KIS yang PBI atau KIS yang melalui APBD pemerintah itu. Rata-rata itu sih yang waktu saya turun di lapangan terkait kesehatan, pendidikan, supaya mereka dipermudah. Karena orang tua saya dulu aja kalau opnam masih zaman PKMS, tahu Mas? Apa ini? PKMS? Yang gold dan silver itu. Oh iya, zaman itu ya, sebelum ada BPJS. Belum ada. Dan itu 3 juta kalau nggak salah yang silver. Nah selebihnya kan pribadi. Bayar sendirian gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kan sekarang bisa free total sih kalau yang PBI itu. Nah, ini sangat-sangat berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Iya. Kalau boleh nambah satu Mas, biar banyak muncul pegiat-pegiat wirausaha seperti jenengan. Mungkin di Dapil 4 ada yang namanya pelatihan kewirausahaan. Itu keren itu. Nah, itu ya sesuai bidangnya dulu Mas. Nanti kan kenalkan dulu gitu. Sebenarnya banyak sih pelatihan-pelatihan. Sudah berjalan. Cuma nanti pas pada waktu disampaikan di tingkat kelurahan turun ke RW dan RT. Ini susahnya. Ternyata itu sih situ ya. Artinya ini susah kembali lagi ke generasi kita juga. Pribadi lagi ya. Ayo toh melu pelatihan itu apa sih malas kan gitu loh. Iya. Ini kan peran orang tua juga. Ini berarti ini kita sepakat Mas, ternyata untuk memajukan dunia pekerjaan atau berhubungan dan kewirausahaan itu kembali ke pribadi juga masing-masing. Ada kemauan tidak, ada mengembangkan diri tidak, gitu ya. Betul sekali. Iya, nih PR buat orang tua untuk mendidik putra putrinya yang mungkin nggak usah nunggu lulus kuliah, tapi mungkin pada saat proses kuliah udah dikasih input, besok nanti kamu kalau sebelum lulus tuh punya usaha apa, kembangkan, suka di bidang seni, berusaha apa, jasa, dikembangkan. Biar ikut membantu juga. Ini sebenarnya pekerjaan ini PR bersama ya Mas ya? Betul, yang pasti satu, tapi fokus. Tapi kalau banyak hal, tapi nggak ada yang fokus, bingung. Nanti lama-lama malah jadinya banyak pengalaman, tapi dasar-dasar saja. Takutnya banyak pengalaman malah penghasilan. Contoh ya. Ya kalau di Dapil tadi ya itu ya Mas, seperti perintah partai ya, lebih banyak turun untuk SLJJ. Apa sih Mas? Sonjo layat jagongan. Sonjo. Artinya itu ya kita bersilaturahmi lah. Serawung. Ya. Kalau layat sih ya itu bukan wajib ya, tapi karena yang kita kenal pasti harus kita datang. Tapi bukan berarti kita ada seripan nggak kenal terus layat ya enggak. Sebagai bentuk empati. Iya. Layat jagong karena kita diundang untuk diminta itu harus tuh ya kita harus sregep. Plus jagung, J-nya lagi? Jagongan bisa di mana saja. Nongkrong. Gitu kalau bahasa anak muda sekarang tuh ya, lu tuh harus gaul, nambahin circle lo, biar makin tercipta ya kayak lapangan pekerjaan yang luas gitu loh. Main lu harus jauh kayak gitu ya. Dan itu nggak harus sepantaran loh Mas. Ketemu komunitas bapak-bapak. Tokoh agama dan sebagainya. Nah, apa nih Mas? Kalau nanti sudah jadi dan kita harapkan Mas giat lolos ke legislatif ya. Kemudian kebijakan apa yang ingin coba Mas gagas untuk khususnya Solo, khususnya Dapil 4? Kalau yang sudah saya lakukan bersama tim, kita membuka kantor Mas. Jadi kantor Omah Giat itu. Omah Giat namanya? Ya. Di tempatnya Giat. Namanya Nusulan Mas. Itu rumah peninggalan orang tua. Jadi kantor itu fungsinya tidak hanya pada waktu ini. Jikalau nanti diberi kesempatan jadi itu tetap buka. Mas? Kantornya. Untuk apa itu kantornya dibuat? Ya, untuk menerima aspirasi lah. Suara-suara. Jadi tidak ada alasan, insya Allah ya, tidak ada alasan nanti kalau pas pada waktu keluar kota atau mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, masih ada tempat ini untuk menerima masyarakat dan ada yang menerima. Tidak harus saya tapi ada.
tim yang lain. Jadi tidak dibuat bingung. Contoh misal masyarakat butuh ketok pintu di rumah ternyata luar kota. Nggak jadi. Terus pulang lagi padahal urgent nih masalah kesehatan nih. Misalnya ya. Nah, itu kan harus cepet ini, nggak bisa. Urgent ya, Mas. Terus yang kedua ya saya pengen mengabdi bersama tim untuk melayani masyarakat karena bagian dari akibat ya, karena saya sering berorganisasi, sering tadi berkegiatan bareng di masyarakat, ya saya ingin berkontribusi nyata. Tadi sesuai visi misi 3 itu tadi, dan hal-hal kecil sudah saya lakukan, buktinya sudah ada, tapi kembali lagi masyarakat yang menilai. Oke, maju terus Omah Giat, luar biasa. Sip. Saya baru tahu ini. Ada Bu, ada salah satu kepala daerah menyertakan nomornya di Instagram. Terus sekarang maju, naik. Terus diserbu Indonesia. Lah kenapa? Ngeluh Bu. Kenapa? Kan di situ buka keluhan kan dia. Buka keluhan, silakan sampaikan keluhan Anda. Di situ gitu. Terus giliran dia maju ke nasional, diserbu sama se-Indonesia, sambat malah. Loh, namanya aja juga rumah menerima keluhan. Akhirnya jawabnya juga dengan keluhan. Jadi ketika dijawab, Pak ini gimana Pak urusan? Sama saya juga kayak gitu. Dari akhirnya keluhan ketemu keluhan. Makanya benar mungkin dirubah kali. Jadi bukan aspirasi loh ya saya. Bukan keluhan, aspirasi bisa atau mungkin bukan rumah untuk menyampaikan keluhan, tapi rumah untuk menerima bukan keluhan tapi apa ya, pendapat, masukan, dan silahkan. Atau rumah solusi. Nah, ini Omah Giat, bisa Omah Giat berarti ya giat untuk memberikan, wah namanya ini keren ya, enak banget ya Omah Giat. Kampanyenya enak ini. Giat enak dong. Jangan lupa Giat. Di kepala itu ingat ini gampang nih. Siapa? Giat. Kita harus giat bekerja. Harus giat melayani masyarakat. Itu bahasa kampanyemu ini loh Mas. Luas loh Mas. Tak bantu Mas. Tim khusus ini. Tim khusus ini. Oke. Sekarang kita saatnya masuk untuk game. Game ringan ya. Game ringan. Kita akan langsung mengeluarkan gambar dan Mas Giat akan menyampaikan satu kalimat saja tentang gambar berikut. Silakan. Gambar yang pertama. Ya. Ayo. Satu kalimat. Kalimat Mas. Satu kata boleh. Ini dua-duanya. Dua-duanya. Akhir-akhir ini kayaknya kurang serasi. Oke, akhir-akhir ini kurang serasi. Kurang serasi. Asik. Mas Dewa, monggo. Senyumnya beda loh. Kalau dari foto itu kan beda. Beda senyumnya, Mas. Bung Kristo silahkan. Kalau aku ikatan suami takut istri. Oke, gambar berikutnya. Wah, ini siapa dulu nih? Bung Kristo. Aku. Kegemawanmu tidak mendidik masyarakat. Kalau dari saya, sing tua iso joget lho, kowe cahno ora iso joget to? Iya. Pas Giat. Oke, kalau saya ya tetap ya memang itu terlalu dipaksakan jogetannya. Terlalu dipaksakan. Yang mana saya nggak tahu. Berikutnya. Wah, ini gambar Ibu Mega sepertinya dengan raut muka kecewa, marah. Ini kalau nggak salah waktu kemarin ya, waktu bilang lawan itu ya. Marah ya? Ya, waktu beliau marah. Kalau dari saya, sabar ya Bunda. Kalau dari saya, tokoh demokrasi. Mas Giat. Kalau dari saya, ini turun ke bawah semua kader, dan ini menunjukkan orang tua peduli pada anaknya. Memberikan instruksi tegas. Mantap. Yes. Seperti itu ya. Tapi saya Bung, balik ke sini Bung. Waktu beliau pidato ini, orasi ini, saya kaget Bung. Jujur, dari sekian tahun melihat beliau, melihat sosok beliau, semarah itu baru kemarin. Dengan ekspresi yang benar-benar mungkin sudah jengkel, akhirnya diungkapkan bahwa
jangan sampai ada new orde baru. Itu bagi saya, ya ini, beliau mengalami 98 loh, Bung. Tokoh fase yang tidak mudah dan tidak pendek ya. Perjalanan yang cukup panjang di dunia politik dan demokrasi. Ya, salut saya. Oke, selanjutnya. Ini yang mana yang dikomentari nih? Semuanya. Oh, yang itu. Oh, yang berdrama itu dah. Ya ini. Aduh, apa ya Ki? Bung Kristo dulu. Ini saya jelasin supaya tidak terjadi hoak. Terjadi dua adegan di sini. Adegan yang pertama adalah Gibran dan Kaisang sudah bersalaman dengan Ibu Megawati dan itu tidak diliput dan tidak diekspos. Yang kedua ini diekspos dan disebarkan oleh salah satu partai yang ngakunya anak muda dan viral. Selama beberapa menit di take down sama partai itu, sering hilang karena bertentangan sama yang punya partai. Nah, artinya adalah, ayolah jangan ada drama-drama seperti inilah. Jadi, katanya politik santuy kok banyak drama. Gambaran katamu untuk ini, Mas? Katanya politik santuy kok banyak drama. Itu sebelum berjabat tangan atau sesudah ini fotonya? Ini antara sebelum dan sesudah sih. Kayaknya ini sebelum deh. Sebelum. Tangannya karena beliau masih kayak duduk. Ini kayak di belakangnya ada Mas Gibran. Iya. Kalau saya sih mungkin ini jalan ninjanya. Wah, ninja yang mana? Mas, jenengan belum. Oh, saya belum. Dia mikir. Mencoba menghindar loh, Kang. Ayo. Oke. Beretika tidak harus begini caranya juga ya, Mas. Simple. Benar. Tadi jawabannya nanti kalau ditanggapi sama dia, ya bis Mas, ini jalanin jago. Lanjut. Ninjanya yang berkabin ora. Renteng motor Mas. Oke. Wah, gokil. 3 jari ya. Oh, oke. Kalau saya setelah kita di podcast sama Mas Giat, 3. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Ayo rata tinggunya depan. Silakan. Perlawanan tentang demokrasi. Waduh, wis tinggu. Aduh. Kan matanya carry loh, ayo. Ya, saya. Ya, karena sila ketiga ya. Keren. Persatuan. Jadi apapun nanti kita harus tetap bersatu, menjaga keutuhan NKRI. Mantap. Ngomong-ngomong persatuan, Bung, aku punya gimmick tuh. Apa gitu? Semesta itu sudah benar-benar memilih, Bung. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Calon yang pertama dulu pernah bermasalah tentang keagamaan. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, calon yang kedua pernah bermasalah dengan HAM, Bu. Oh iya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Nah ini yang kedua tadi adil nggak ya? Hah? Nggak adil dong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil. Nah adilnya. Nah adilnya juga nggak dapat. Kemanusiaan nggak dapat. Nah, yang ketiga ini yang penting, persatuan Indonesia. Udah itu semesta udah ngatur itu, Bu. Kita amini aja. Sambung. Emang kayaknya kita tuh paling ahli menyambungnya bukan ya. Walaupun benangnya kusut, sambung aja gitu. Oke, Mas Giat kasih closing statement buat anak muda di luar sana tentang politik, tentang cinta Indonesia, tentang siap menghadapi Indonesia emas dan sebagainya. Monggo apa yang mau disampaikan ke masyarakat luas di luar sana? Ya. Oke, untuk teman-teman generasi muda yang seangkatan saya nih, yang pengen terjun ke politik, silahkan. Yang penting dengan cara yang baik dan benar, dan tentunya berproses. Oke? Tuh. Terus untuk negara ataupun pemersatu gitu. Ya kita mau berbeda pilihan, nanti tetap kita harus jadi satu, menjadi bangsa yang dewasa. Solid, ya kan? Harus solid toh. Ya. Seperti itu. Baiklah, pemirsa yang selalu setia di Jazz Entertainment, khususnya di Cepot edisi bersama Caleg edisi yang ketiga. Sampai di sini dulu. Semoga
kita siapapun nantinya yang akan terpilih, termasuk Mas Giat juga, nanti kalau sudah terpilih mampu mengemban amanah dengan baik. Amin. Dan pasti mendahulukan masyarakat, karena memang Tuhan kita adalah masyarakat, adalah rakyat negara Republik Indonesia. Thank you Mas Giat, sehat selalu. Mas Diwa, Mas Dito. Sampai bertemu lagi di Cepot Das Podcast bersama Caleg di edisi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.